Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Permatasari dari kelas Manajemen 22A dengan NPM 22411045. Saya di sini akan membahas materi mengenai analisis struktur modal. Yang pertama, ada definisi struktur modal. Ada beberapa menurut para ahli. Yang pertama ada Syahrial. Struktur modal adalah perimbangan antara penggunaan modal pinjaman yang terdiri dari utang jangka pendek yang bersifat permanen serta utang jangka panjang dengan modal sendiri yang terdiri dari saham preferen dan saham biasa. Sementara itu, menurut Martono dan Harjito, struktur modal atau kapital struktur adalah perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Dari penjelasan para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa struktur modal merupakan pembelanjaan permanen yang mencerminkan perimbangan atau perbandingan antara total utang atau dalam hal ini utang jangka pendek dan utang jangka panjang dengan modal yang dimiliki sendiri. Yang kedua, ada pembagian dan kebijakan struktur modal. Kebijakan struktur modal merupakan keputusan penggunaan sumber dana utang untuk membiayai operasional perusahaan. Penggunaan utang mempunyai konsekuensi menanggung beban biaya bunga. Semakin besar jumlah hutang, maka semakin besar juga biaya bunga yang harus ditanggung, sehingga dapat meningkatkan resiko kebangkrutan. Struktur modal pada dasarnya merupakan suatu pembiayaan permanen yang terdiri dari modal sendiri dan modal asing, di mana modal sendiri terdiri dari berbagai jenis saham dan laba ditahan. Yang ketiga ada rasio struktur modal. Menurut Brigham dan Houston menyatakan struktur modal yang optimal suatu perusahaan adalah struktur yang akan memaksimalkan harga saham perusahaan tersebut. Struktur modal dapat dinyatakan dalam rasio debit to equity atau DER. Struktur modal diukur menggunakan rasio utang terhadap modal, yaitu rasio untuk mengukur besarnya perbandingan utang dengan modal, bertujuan untuk mengetahui besaran setiap rupiah modal yang menjadi jaminan utang. Selanjutnya ada struktur modal dan kebijakan perusahaan. Menurut Undang-Undang atas Ketenaga Kerjaan, kebijakan perusahaan adalah peraturan yang ditulis oleh pengusaha yang berisi syarat kerja dan tata tertib korporat. Kebijakan dan prosedur perusahaan ditetapkan untuk menetapkan aturan perilaku dalam suatu organisasi yang menguraikan tanggung jawab karyawan dan pemberi kerja. Pengolahan kebijakan dan prosedur perusahaan bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja serta kepentingan bisnis pemberi kerja. Tergantung pada kebutuhan organisasi sebagai kebijakan dan prosedur menetapkan aturan mengenai perilaku karyawan, kehadiran, peraturan berpakaian, privasi, dan bidang lainnya yang terkait dengan syarat dan ketentuan kerja. Raik isu dan kebijakan struktur modal. Kebijakan raik isu merupakan upaya emiten untuk menghemat biaya emisi serta untuk menambah jumlah saham beredar. Dengan adanya raik isu, maka struktur modal perusahaan akan berubah. Struktur modal merupakan perimbangan atau perbandingan antara
jumlah utang dengan modal sendiri. Jika struktur modal perusahaan diubah dengan menggunakan cara saham penawaran terbatas, akan berakibat jumlah saham yang beredar akan semakin besar. Teori struktur modal. Teori ini berpendapat bahwa adanya struktur modal yang optimal yang berarti memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan, yaitu bisa berubah-ubah untuk memperoleh nilai perusahaan yang optimal. Adanya struktur modal memiliki tujuan dalam mengkolaborasikan sumber-sumber dana, baik permanen maupun aktivitas dalam kegiatan operasional perusahaan. Hal ini dilakukan agar perusahaan mencapai nilai yang optimal. Terdapat beberapa teori landasan untuk melaksanakan struktur modal. Ada 5 teori yang perlu diketahui. Yang pertama, ada pendekatan tradisional. Dan yang kedua, ada pendekatan Modigliani dan Miller. Dan yang ketiga, ada teori trade-off dalam struktur modal. Dan yang keempat, ada teori pecking order. Dan yang terakhir, ada teori asimetri informasi dan signaling. Struktur modal dan sumber dana perusahaan. Struktur modal merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan karena menyangkut kebijakan penggunaan sumber dana yang paling menguntungkan. Sumber dana yang nantinya akan digunakan perusahaan untuk operasionalnya agar mencapai tujuan perusahaan, yaitu memaksimalkan laba dan meningkatkan nilai perusahaan. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang saya bahas saat ini yaitu struktur modal yaitu antara modal ditahan dan kepemilikan perusahaan dengan modal asing yang berupa utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Pengelolaan kapital struktur ini bertujuan untuk memadukan sumber-sumber dana permanen yang digunakan untuk kegiatan operasional yang akan memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan kata lain, pengolahan kapital struktur yang baik menandakan perusahaan berada dalam pengolahan keuangan yang baik. Kondisi finansial terjaga aman sehingga perusahaan terhindar dari kerugian yang dapat mendatangkan masalah. Untuk memudahkan pengolahan struktur modal,
Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah mengoptimalkan proses bisnis dengan menggunakan aplikasi seperti online pajak. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi saya kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.